Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enji Arliani dengan NIM 511242009 Prodi Teknik Arsitektur. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai rumah adat Batak di Indonesia. Langsung saja kita mulai pembahasan pertama mengenai rumah Batak di Indonesia ini. Nah, sebagai penjelasan awal, seperti yang kita telah tahu bahwa rumah adat merupakan hunian yang diciptakan, dibangun, ditinggali oleh suatu suku di daerah tertentu. Setiap rumah pastinya memiliki ciri khas tersendiri, baik itu desain, gaya arsitektur, kemudian fungsi, dan nilai filosofis yang ditentukan oleh adat dan budaya dari suku tersebut. Dikutip dari Wikipedia, rumah adat Batak mengacu terhadap sesuatu yang berhubungan dengan tradisi dan desain arsitektural dari berbagai suku Batak di Sumatera Utara. Terdapat 6 kelompok dari suku Batak yang masih berbicara dengan bahasa tersendiri, namun masih berhubungan. Di antaranya adalah suku Angkola dan suku Mandailing di sebelah selatan, kemudian terdapat suku Batak Toba di sebelah utara, dan sisanya terdapat suku Pakpak, Simalungun, dan suku Karo. Kemudian suku bangsa ini sekarang adalah umat Muslim atau Kristiani, namun masih terdapat unsur-unsur agama dari Batak kuno, terutama di antara suku Karo. Dan di sini kita bisa melihat walaupun dari suku Batak terdiri atas berbagai bahasa dan berbagai agama atau kepercayaan, mereka masih bisa melakukan hubungan sosialisasi yang harmonis. Kita berlanjut ke slide berikutnya, yaitu tipe dan bentuk rumah adat Batak. Terdapat 6 tipe. Yang pertama ada rumah adat Toba, Simalungun, adat Karo, kemudian Mandailing, Pakpak, dan yang terakhir ada rumah adat Angkola. Kita berlanjut ke pembahasan rumah adat Toba. Rumah adat Toba konstruksinya dibuat dengan menggunakan bentuk rumah panggung dengan bentuk atap yang berbentuk seperti kepala kerbau. Pembagian ruangannya di dalam pun tidak dilengkapi dengan pembatas ruangan. Dan rumah adat Toba ini dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya, yaitu bolon dan jabu. Berikut adalah gambar dari rumah adat Toba. Kita berlanjut ke rumah adat Simalungun. Rumah adat Simalungun memiliki kemiripan dan kesamaan dengan rumah adat Toba, namun memiliki ciri khas, yaitu bagian bawah kaki selalu menyerupai susunan kayu yang masih bulat atau gelondongan dan dibentuk dengan cara menyilang atau dari sudut ke sudut. Kemudian ciri khas lainnya dilihat dari bentuk atap yang dimana pada anjungannya diberi limasan atau bentuk kepala kerbau lengkap dengan tanduknya. Kita berlanjut ke pembahasan rumah adat Karo. Oke, rumah adat Karo. Rumah adat Karo atau Siwalu Jabu memiliki panjang yang dapat mencapai 13 meter dan lebar mencapai 10 meter. Biasanya ditempati oleh 4 keluarga atau hingga 8 keluarga. Dan salah satu ciri khususnya yaitu rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, yaitu dengan cara dipantek atau diikat dengan menyilang menggunakan tali pastinya. Kemudian keunikan lainnya yaitu atap rumah dibangun dengan bertingkat-tingkat, cukup tinggi dan mampu bertahan hingga ratusan tahun. Berikut adalah gambar dari rumah adat Karo. Selanjutnya terdapat rumah adat Mandailing. Rumah adat Mandailing disebut juga dengan Bagas Kondang atau sebagai kediaman para raja. Nah, bangunannya ini mempergunakan tiang-tiang besar yang berjumlah ganjil sebagaimana jumlah anak tangganya. Berikut adalah gambarnya. Kita berlanjut ke rumah adat Pakpak. Ciri khas dari rumah adat Pakpak terletak pada bagian atap atau atapnya yang melengkung dan menyerupai bagian atap kecil di bagian atas. Sayangnya rumah adat ini jarang ditemui karena kurangnya pelestarian. Kita berlanjut ke rumah adat Angkola, dikenal sebagai Bagas Kondang, yang saat ini juga masih banyak ditemui di daerah Siporok dan bagian Padang Sidempuan. Nah, kita berakhir pada kesimpulan bahwa rumah adat Batak menjadi salah satu bukti dari banyaknya kekayaan budaya dan kekayaan bentuk arsitektur vernakular di Indonesia. Hal ini menjadi kewajiban bagi kita sebagai generasi muda untuk terus menjaga dan dari bentuk kekayaan budaya tersebut, sekaligus sebagai kesempatan kita untuk mengembangkan daya kreativitas dengan memodifikasi desain dari bangunan tradisional yang telah ada menjadi bangunan modern yang unik dan menarik. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.